Budhalo, iki ana jam tangan gawe sangu. Bapak mung duwe iki. Ayah kemudian bilang, kalau begitu silahkan lanjut mondok. Ini ada jam tangan. Bapak cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, seandainya santri sekarang diberi pilihan oleh orang tuanya lantaran keadaan ekonomi yang menghimpit atau mulai menurun, pilihan yang disuguhkan ada dua: melanjutkan mondok dengan biaya sendiri atau pulang saja membantu orang tua. Manakah yang akan dipilih? Mungkin cerita ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Kiai Masbuhin adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin di Gresik, Jawa Timur. Kota yang memiliki dua julukan, kota santri dan kota industri. Sebutan itu merujuk pada banyaknya pesantren sekaligus pabrik di kota tersebut. Kiai Masbuhin dilahirkan di kota Gresik itu, yang letaknya di sebelah timur kota Lamongan dan sebelah barat kota Pahlawan, Surabaya. Letak persis pesantren ada di Desa Suci, akrab dikenal dengan sebutan Pondok Suci. Dahulu kala, sebelum nama Mambaus Sholihin dicetuskan, awalnya bernama Pondok At-Thahiriyah sesuai nama desa. Usulan nama Mambaus Sholihin sendiri datang dari seorang wali agung, Syekh Utsman Al-Ishaqi, ayah kandung Kiai Haji Asrori Ishaqi, pendiri Al-Khidmah yang terkenal itu. Sesuai nama yang diusulkan, Mambaus Sholihin artinya sumbernya orang-orang soleh. Para santri pun diharapkan menjadi orang soleh. Kota Gresik juga memiliki makam-makam wali, di antaranya Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Habib Abu Bakar As-Segaf yang merupakan seorang wali kutub pada zamannya. Kiai Masbuhin sendiri keturunan ke-12 dari Sunan Giri, sampai sekarang masih mengasuh pondok pesantren yang didirikannya, Mambaus Sholihin. Sudah umum, setiap pesantren memiliki kegiatan rutin, baik berjangka waktu tahunan atau bulanan, baik untuk yang masih nyantri atau sudah alumni. Waktu itu dan ingatan saya masih kuat tentang cerita yang disampaikan pengasuh pada acara rutinan tahunan. Tepatnya malam hari raya, acara tersebut dikenal dengan sebutan sungkeman, bersalam-salaman dengan seluruh keluarga dalem. Acara ini dibuka untuk seluruh santri, baik yang alumni maupun yang masih mondok. Bersalam-salaman adalah acara terakhir. Di tengah-tengah acaranya, Kiai akan memberi sedikit tausiah, nasihat. Di tengah-tengah acara, Kiai menyampaikan pengalamannya waktu jadi santri di pondok pesantren Langitan.
ada yang mencengangkan dari cerita itu. Kiai menceritakan dengan terseduh, air matanya berleleran. Ada sesuatu yang tiba-tiba menyesak di dada. Mungkin kalau saya melihat melalui kacamata sekarang, cerita itu memang mengesankan. Ada bekas yang tidak bisa dihapus, dan itu pelajaran hidup yang sangat berharga bagi Kiai. Kiai menceritakan, sewaktu saya mondok di pesantren Langitan, ada kabar dari bapak saya supaya pulang sebentar. Saya pun akhirnya pulang. Sesampai di rumah, bapak bilang, "Nek awakmu siap golek biaya dhewe gawe mondok, ya balika nang pondok. Bapak wis gak sanggup biayai, tapi nek gak sanggup ya wis mulih ae. Nang omah wae ngajar ngaji nok langgar. Kalau kamu siap mencari biaya sendiri menjadi santri, kamu boleh kembali ke pondok. Ayah sudah tidak mampu lagi membiayai, tetapi kalau tidak siap dan tidak mampu cari biaya sendiri, pulang saja ke rumah mengajar anak-anak di musola." "Aku hanya menjawab," kata Kiai Masbuhin, "insya Allah kula nyuprih biaya piyambak. Kula nyuwun restu saking panjenengan." Aku hanya menjawab, "Insya Allah saya siap mencari biaya sendiri. Saya hanya minta doa restu." Bapak terus ngomong, "Ya wis lek ngono budhalo, iki ana jam tangan gawe sangu. Bapak mung duwe iki." Ayah kemudian bilang, "Kalau begitu silahkan lanjut mondok. Ini ada jam tangan. Bapak cuma punya ini." Kiai melanjutkan, "Itu terakhir kali saya mendapat uang saku dari Bapak." Hanya ada getar di tubuh waktu mendengarkan cerita Kiai tersebut. Kiai memang terkenal kedisiplinannya. Selain mengajar santri dengan kitab-kitab kecil sampai besar, juga mengajarkan dengan perilaku. Artinya, Kiai memang benar-benar melakukan itu dan sudah menjadi semacam kebiasaan. Contoh sederhananya dan mudah sekali diamati adalah tentang ketawaduan beliau. Andap asor bahasa Jawanya, rendah hati. Kiai sering menyampaikan di momen-momen tertentu, baik ketika mengaji bersama santri atau waktu memberi tausiah, nasihat pada acara besar tertentu seperti maulid, pertemuan wali santri, dan sungkeman. Dan ketika ada habaib, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau putra dari salah satu gurunya, Kiai tidak akan segan mencium tangannya meski usianya terbilang masih muda dari Kiai. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita tentang Kiai Masbuhin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mabaus Sholihin Suci Gresik. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.